tidak akan pernah mengkhianati hasil. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Tapi di masa pandemi ini, usaha untuk mencapai hasil rasanya harus dikerahkan lebih ekstra. Memanfaatkan segala peluang yang ada adalah salah satu kunci kesuksesan dari seorang pemuda ini. Dari penjual keripik dan kini menjadi seorang subkontraktor. Mulanya ia dibantu oleh Basnas Millennialpreneur. Di tengah teriknya panas matahari, saya dan tim bertemu langsung dengan Sukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas lagi ngapain nih, Mas? Lagi ngecekin instalasi listrik, Mbak, yang sudah dikerjakan dan tidak ada konsleting. Hari ini udah ngerjain berapa rumah tuh? Kayaknya banyak banget deh, Mas. Udah 27 rumah, Mbak, di perumahan ini. Hari 27 rumah? Iya. Selain masang instalasi listrik, ngapain lagi sih, Mas, kalau perumahan kayak gini? Biasanya nanti pasang instalasi pendingin sih, AC. Mas, aku mau nanya nih, Mas. Iya. Kalau ada yang korslet nih, Mas, itu sampai meledak atau enggak sih, Mas? Enggak sih, enggak sampai meledak kalau ada yang konslet. Biasanya KWH-nya turun atau ngejepret, kalau enggak ada kebakaran biasanya di atas. Kalau kebakar gimana tuh, Mas? Nah, itu yang kita hindari, biar nggak ada konsleting, biar nggak ada kebakaran saat dipasang KWH, makanya kita cek satu-satu. Boleh lihat masuk ke dalam, Mas? Boleh? Sukron Makmun atau yang biasa disapa Sukron. Pemuda kelahiran Karawang 23 tahun ini merupakan bukti nyata dari banyaknya milenial di Indonesia yang berani mengambil langkah dalam kesuksesannya. Sukron terlahir dari keluarga yang kondisi ekonominya sulit. Namun hal tersebut bukan merupakan halangan baginya. Dengan berbekal beasiswa penuh yang ia peroleh, Sukron dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Awal mula karir untuk berwirausaha, saya sebenarnya telah berwirausaha sejak semester 1 kuliah dan juga diteruskan hingga sekarang, dari mulai jualan makanan ringan, buat bisnis sepatu, bisnis tas, bisnis pengolahan limbah sabut kelapa, dan juga keripik, jualan keripik seperti itu. Hingga saat ini saya masih berwirausaha di bidang subsektor subkontraktor di perumahan. Ada kalanya kita mencapai titik terendah, seperti saja saya saat berbisnis sepatu, saya membuat sepatu sendiri dan kolaps atau bangkrut, dan juga ketika buat pabrik keripik saya juga bangkrut. Akan tetapi ketika di titik terendah, hal yang saya percaya dan saya pegang adalah keyakinan dan hasrat yang sangat tinggi bahwa saya akan bisa mencapai kesuksesan dengan semangat yang luar biasa seperti itu. Rasanya, keyakinan dan hasrat yang dimiliki akan kesuksesannya menemukan titik terang. Segala usaha dan jatuh bangun yang ia telah lewati saat itu terjawab dengan kehadiran Basnas Millennialpreneur. Setelah masuk ke Basnas Millennialpreneur, saya mendapatkan beberapa pelatihan seperti pelatihan coaching dan juga pelatihan-pelatihan bulanan dengan mentor-mentor yang sangat bagus seperti Pak Jaya Setiabudi, Pak Budi Isman, dan juga dimentori dengan beberapa mentor yang nasional. Dengan bantuan modal usaha yang ia dapatkan, kini dirinya sudah memiliki perusahaan sendiri dengan legalitas yang kuat. Perusahaan tersebut ia beri nama CV Asada Nawa Mandiri. CV sendiri saya membuatnya di awal tahun 2021. Saya membuat CV ini karena menurut saya legalitas perusahaan atau perseroan merupakan satu, kalau kita bayangkan sebuah kapal yang akan berlayar gitu ya. Kalau misalkan tidak ada kapal, maka kita tidak akan bisa berlayar. Artinya kalau misalkan kita bisnis AC atau servis AC, kita hanya bisa rumah ke rumah gitu sebelum punya perseroan atau CV. Setelah punya, kita bisa masuk ke perumahan, masuk juga ke perusahaan, dan juga di dalam CV itu saya masukkan subsektor sub di kontraktor perumahan. Jerih payahnya membangun CV di awal tahun 2021 ini nampaknya berbuah manis. Sukron sudah dipercaya untuk memegang tanggung jawab terhadap proyek pemasangan instalasi listrik di sebuah perumahan di daerah Karawang. Saya mengerjakan proyek perumahan, saya mengerjakan subsektor listrik dan juga instalasinya, seperti itu dari mulai pengukuran kabel hingga sampai selesai dan masuk SLO atau KWH meter. Perubahan yang ia rasakan setelah bergabung dengan Basnas Millennialpreneur bisa dibilang signifikan. Saat ini, ia merasa mendapat ekosistem yang bagus,
sehingga mampu mendorong jiwa berwirausahanya. Pesan saya kepada Basnas, saya sangat berterima kasih karena Basnas telah membimbing saya, memberikan pelatihan sehingga saya bisa mencapai titik seperti saat ini. Saya juga ingin ke depannya menjadi sosok yang bisa filantropis lah gitu, bisa membantu lingkungan dan juga keluarga. Untuk milenial Indonesia, tips dari saya yang pertama harus berani mencoba, yang kedua jangan pantang menyerah, yang ketiga bermimpi besar.